Selamat pagi, teman-teman peserta Fisika Dasar kelas K26. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Yang sebelumnya itu kita sudah sampai ke elastisitas dan osilasi harmoni sederhana. Dimana kalau kita review sedikit, kita sudah belajar beberapa hal, yaitu bahwa setiap benda pejal atau benda padat itu pada umumnya memiliki sifat elastis yang kalau misalnya kita beri gangguan berupa gaya pada suatu bagian dari benda pejal tersebut, maka pada benda tersebut akan terjadi perubahan bentuk, ya. Dan jika gangguan yang diberikannya tersebut terus-menerus, maka dia bisa mengakibatkan kerusakan, ya, atau kehancuran pada benda yang kita ganggu tersebut. Tapi kalau misalnya gangguannya itu kita terapkan, kemudian kita lepas, ya, kita berikan, kemudian kita lepas, maka selama regangannya itu berada dalam ranah yang linier, maka dia akan kembali lagi ke bentuk yang semula. Yang itulah makanya disebut sebagai linear elastik benda atau sifat elastik linear dari benda tersebut. Nah, kalau misalnya gaya yang diberikan pada suatu benda tegar, kemudian ketika kemudian kita lepaskan dan regangannya itu tidak kembali lagi ke posisi semula, ya, ke kondisi semula, maka dia berada dalam ranah elastis. Nah, hubungan antara gaya dan juga regangan yang terjadi atau deformasi yang terjadi itu dikendalikan oleh 3 buah satuan atau 3 buah relasi, ya. Pertama adalah gangguan linear atau tensile, ya, yang dihubungkan oleh modulus Young. Kemudian yang satu lagi itu adalah geser, di mana arah gangguan dengan deformasi yang terjadi itu tegak lurus. Sedangkan yang ketiga itu adalah yang terjadi di fluida, di mana tekanan atau gaya yang dikenakan pada volume fluida mengakibatkan perubahan bentuk secara volumetrik, ya. Jadi kalau di benda padat di Fisika Dasar 1 kita akan belajar bahwa regangan atau deformasi yang terjadi itu bentuknya linear, ya, dan linearnya itu ada yang searah dengan gangguan yang dikenakan dan ada juga yang tegak lurus. Jadi gangguan dengan arah deformasinya itu saling tegak lurus seperti itu. Nah, kalau yang tegak lurus itu berkaitan dengan modulus geser. Kalau yang sejajar itu berkaitan dengan modulus Young, sedangkan kalau untuk fluida, ya, itu berkaitan dengan modulus bulk. Tapi nanti di kemudian hari Anda nanti akan belajar bahwa modulus bulk di benda padat pun ada, tapi pendefinisiannya tidak seperti yang dijelaskan di Fisika Dasar 1 ini. Ya, ini juga berarti bahwa setiap benda padat memiliki sifat elastis dan bisa berperilaku seperti hal yang bergas, ya, sehingga materi elastisitas berkaitan dengan osilasi, gitu, ya. Karena benda padat itu memiliki elastisitas, dan kalau misalnya kita terapkan gangguan, maka dia berperilaku mirip seperti pegas, gitu, ya. Nah, makanya nanti kita akan punya persamaan gerak harmonik sederhana atau osilasi harmonik sederhana, bentuknya seperti ini, dan nanti solusinya adalah sebuah persamaan harmonik yang ada fungsi kosinus atau sinus, bergantung kepada problem yang akan kita temui. Nah, tentu saja nanti di getaran kita akan mengenal frekuensi dan juga periode sebagai properties atau sifat-sifat inherent yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak
osilasi atau vibrasi. Dan yang berosilasi itu tidak hanya masalah pegas saja, tapi juga bisa kita temuin di persoalan bandul matematis seperti ini maupun bandul fisis ya, yang bentuknya seperti orang yang duduk di atas ayunan gitu ya, yang seperti ini merupakan salah satu contoh bandul fisis. Atau misalnya sebuah batang atau sebuah benda padat yang mengalami gerak bolak-balik gitu ya, atau harmonis terhadap suatu tumpuan tertentu misalnya. Nah, ini salah satu contoh dari bandul fisis ya. Nah, yang juga sudah dipelajari, yang harusnya kita juga sudah paham bahwa karena posisi suatu gerak osilasi itu dijelaskan oleh suatu fungsi tertentu, maka kita juga bisa menentukan kecepatan dan percepatan yang dialami oleh benda yang mengalami vibrasi tersebut dengan cara ya kita melakukan turunan